berani melawan arus. Purbaya. Ia menolak kebijakan yang menekan rakyat kecil, menolak permainan lama yang hanya menguntungkan elit. Dan sejak itu, mulai muncul kegelisahan. Ada yang tak nyaman, ada yang merasa terusik. Siapa mereka? Inilah 4 kelompok yang mulai tak nyaman dengan kebijakan Purbaya. Pertama, yang mulai tidak nyaman adalah kelompok pengusaha besar dan oligarki ekonomi. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tenang dalam sistem yang memanjakan. Pajak rendah, akses proyek lancar, keuntungan besar, seolah negara ini dibuat hanya untuk mereka. Ketika rakyat menjerit karena harga naik, mereka tetap bisa tertawa di ruang rapat berpendingin udara. Ketika UMKM kesulitan, mereka justru menambah aset. Semua itu terjadi karena kebijakan ekonomi lama terlalu sering tunduk pada kepentingan modal besar. Tapi sekarang arah mulai berubah. Purbaya datang bukan untuk meneruskan kenyamanan mereka, tapi untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah kelewat jauh. Ia bicara apa adanya. Rakyat jangan lagi jadi korban. Ia menolak ide menaikkan pajak bagi rakyat kecil. Ia menolak menjadikan dapur rakyat sebagai tambalan defisit negara. Bagi Purbaya, tanggung jawab fiskal tidak boleh menindas mereka yang paling lemah. Dan di titik itu para pemain besar mulai resah. Mereka kehilangan kendali atas meja kebijakan. Mereka tidak lagi bisa memaksa aturan mengalir sesuai kepentingan. Sebab Purbaya bicara dengan nurani, bukan dengan amplop. Ia tidak butuh restu dari pengusaha karena restu rakyat jauh lebih penting. Inilah yang membuat para oligarki gusar, karena selama ini mereka terbiasa mengatur arah ekonomi lewat pintu belakang. Dan kini pintu itu mulai ditutup rapat. Mereka takut pada orang seperti Purbaya, karena ia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, dan tidak mau bernegosiasi atas penderitaan rakyat. Pertanyaannya, selama ini siapa yang paling menikmati kebijakan ekonomi negeri ini? Rakyat yang bayar pajak, atau segelintir orang yang tahu cara menghindarinya? Dan jika hari ini ada yang mulai gelisah karena suara Purbaya makin keras membela rakyat, mungkin justru dari sanalah kita tahu siapa yang sebenarnya di pihak benar dan siapa yang takut kehilangan kenyamanan semu. Kedua, yang mulai terusik adalah para politisi lama yang terbiasa menjadikan ekonomi sebagai alat main kekuasaan. Selama ini mereka hidup dari proyek, bukan dari kinerja. Setiap ada kebijakan baru, yang mereka pikirkan bukan manfaatnya untuk rakyat, tapi bagian saya di mana? Setiap proyek besar, entah infrastruktur atau program bantuan, ujung-ujungnya bisa dinegosiasikan. APBN yang seharusnya untuk rakyat berubah jadi ladang kepentingan kelompok. Tapi Purbaya datang dan memutus rantai itu. Ia bicara pakai data, bukan perasaan. Ketika ada usulan menaikkan pajak agar anggaran proyek politik bisa jalan, Purbaya menolak mentah-mentah. Katanya, rakyat lagi susah, jangan malah ditambah beban. Ia tahu menaikkan pajak rakyat kecil cuma akan memperdalam luka ekonomi, sementara mereka yang punya kekuasaan tetap hidup nyaman. Misalnya waktu muncul wacana menaikkan pajak, banyak politisi justru mendukung diam-diam. Alasannya untuk menambah penerimaan negara. Tapi Purbaya berdiri di sisi lain. Ia bilang, negara tidak boleh menutup lubang anggaran dengan uang rakyat miskin. Yang harus dikejar itu kebocoran pajak dari perusahaan besar, bukan dari warung kecil di pinggir jalan. Dan disitulah para politisi lama mulai panas dingin. Mereka kehilangan pemain yang bisa diajak kompromi. Karena Purbaya tidak bisa diatur, tidak mau main dua kaki. Ia tidak peduli siapa yang tersinggung selama yang dibela adalah rakyat kecil. Bagi sebagian politisi, gaya seperti ini berbahaya. Karena kalau rakyat mulai sadar bahwa ekonomi bisa dijalankan dengan jujur dan adil, maka wajah asli mereka akan terlihat. Rakyat akan tahu siapa yang bekerja untuk negeri dan siapa yang selama ini hanya pura-pura peduli. Dan mungkin itu yang paling mereka takutkan. Ketika suara rakyat mulai berpihak pada orang yang tidak bisa dibeli. Karena di negeri ini suara jujur seringkali dianggap ancaman. Tapi justru dari situlah perubahan dimulai. Dari satu orang yang berani berkata, cukup sudah, ekonomi tidak boleh jadi alat tipu rakyat lagi. Ketiga, yang mulai tidak nyaman adalah para birokrat yang selama ini hidup dengan budaya asal atasan senang. Mereka terbiasa bekerja dengan pola lama. Laporan bagus di atas kertas, asal tanda tangan beres, asal pimpinan senang, urusan selesai. Padahal di lapangan, rakyat tetap kesulitan. Program banyak yang macet dan angka-angka di laporan hanya jadi hiasan.
Budaya semacam ini sudah lama mengakar di birokrasi, di mana kejujuran dianggap bahaya dan kebenaran seringkali dikorbankan demi kenyamanan jabatan. Tapi Purbaya datang dengan gaya yang berbeda. Ia tidak peduli siapa yang duduk di kursi tinggi selama kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Ia tidak mau menerima laporan asal-asalan yang dibuat demi menutupi kegagalan. Ia tidak mau menandatangani kebijakan yang tidak masuk akal. Dan ketika banyak pejabat mencoba mengamankan situasi dengan bahasa diplomatis, Purbaya justru bicara apa adanya. Kalau rakyat dirugikan, maka kebijakan itu salah titik. Banyak yang kaget karena selama ini mereka jarang bertemu pejabat seperti itu. Di negeri ini terlalu banyak pejabat yang pandai bicara manis, tapi takut kehilangan posisi. Tapi Purbaya tidak begitu. Ia lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan hati nurani. Ia tahu rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai menyenangkan atasan. Rakyat butuh pejabat yang berani membela mereka walau melawan arus. Lihat saja bagaimana banyak kebijakan di masa lalu dijalankan setengah hati hanya untuk menjaga citra. Programnya besar, anggarannya triliunan, tapi hasilnya jauh dari harapan. Kenapa? Karena yang penting bukan hasil, tapi laporan. Yang penting bukan kesejahteraan rakyat, tapi angka di PowerPoint. Purbaya memotong tradisi busuk itu. Ia ingin birokrasi berjalan lurus dengan data nyata dan tanggung jawab yang jelas. Dan disinilah masalahnya. Bagi para birokrat yang sudah lama nyaman di zona abu-abu, gaya Purbaya ini berbahaya. Ia memaksa mereka keluar dari kebiasaan lama. Ia menuntut kerja nyata, bukan basa-basi. Dan mereka tahu kalau pola seperti ini terus berjalan, permainan mereka akan tamat. Tapi bukankah ini yang seharusnya terjadi dari dulu? Bukankah negara ini seharusnya diurus dengan kejujuran, bukan dengan kepura-puraan? Purbaya hanya mengembalikan hal yang mestinya jadi dasar. Rakyat harus diutamakan, bukan jabatan. Tapi anehnya, justru dari sikap sederhana itu, banyak pejabat merasa terancam. Mungkin karena selama ini, mereka sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan yang mereka anggap normal. Keempat, yang paling terguncang adalah kelompok elit lama yang dulu diuntungkan oleh kebijakan era Jokowi. Selama bertahun-tahun, mereka hidup nyaman dari proyek-proyek besar yang diklaim untuk rakyat, tapi ujungnya justru membebani rakyat. Jalan tol dibangun megah, tapi rakyat kecil tetap bayar mahal. Pabrik asing masuk mudah, tapi tenaga kerja lokal hanya jadi penonton. Slogan kemandirian berdiri di atas kertas, tapi ketergantungan pada modal besar tetap dijaga. Itulah pola ekonomi lama. Pertumbuhan tinggi di atas kertas, tapi perut rakyat tetap kosong. Semua serba terukur dan terencana, tapi yang menikmati hasilnya hanyalah segelintir orang di lingkaran kekuasaan dan bisnis. Rakyat diberi harapan, tapi hasilnya janji yang tak pernah ditepati. Kini, datang Purbaya yang membalik arah itu. Ia bicara soal ekonomi dari bawah, dari dapur rakyat, dari sawah, dari pasar. Ia ingin kebijakan dibuat bukan di ruang rapat hotel mewah, tapi dari fakta lapangan yang sesungguhnya. Ia tahu ekonomi sejati bukan tentang seberapa besar proyek, tapi seberapa banyak rakyat yang bisa hidup lebih layak. Dan disinilah elit lama mulai ketakutan. Karena kalau pola ekonomi rakyat ini berhasil, mereka akan kehilangan pengaruh. Tidak ada lagi ruang untuk monopoli, tidak ada lagi proyek yang hanya menguntungkan kroni. Purbaya menolak tunduk pada kekuasaan yang hanya menjaga kepentingan modal. Ia menolak kompromi dengan ketidakadilan. Dan sikap seperti ini berbahaya bagi mereka yang selama ini hidup dari sistem yang timpang. Mereka tahu kalau suara Purbaya terus menguat, maka permainan lama mereka akan hancur. Tapi coba kita jujur sebentar, siapa sebenarnya yang selama ini paling menikmati pertumbuhan ekonomi? Apakah rakyat kecil yang bayar pajak tiap bulan, atau para pengusaha besar yang dapat keringanan lewat jalur istimewa? Dan sekarang ketika ada satu pejabat yang berani bicara jujur, yang menolak menjadikan rakyat sebagai korban, kenapa justru ia yang diserang? Itulah wajah asli kekuasaan. Mereka takut pada kejujuran, karena kejujuran membuat segalanya terbuka. Mereka takut pada orang seperti Purbaya, karena ia tidak bisa dijinakkan. Dan mungkin justru dari sosok seperti inilah harapan baru itu muncul. Harapan bahwa ekonomi negeri ini akhirnya benar-benar bisa berdiri di atas kaki rakyatnya sendiri, bukan di atas pundak para elit yang selama ini hidup dari keringat orang kecil. Inilah 4 kelompok yang paling terusik oleh suara Purbaya. Bukan karena ia mencari musuh, tapi karena ia bicara apa adanya, tanpa takut kehilangan posisi, tanpa harus menjilat kekuasaan.
Purbaya menunjukkan bahwa ekonomi yang sehat lahir dari keberanian, bukan dari kompromi. Dari kejujuran, bukan dari pencitraan. Dan keberanian seperti ini selalu punya harga, dibenci oleh mereka yang selama ini hidup dari kebohongan sistem. Tapi justru di sanalah harapan muncul. Karena selama masih ada orang yang berani bicara jujur, masih ada peluang bagi negeri ini untuk pulih. Dari ekonomi yang dikuasai elit, menuju ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis dalam komentar. Mari kita berdiskusi.